Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Yang pertama, saya akan membahas tentang pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk uang, utang, ataupun modal sendiri. Fungsi pasar modal yaitu satu sebagai alternatif berinvestasi, dua sebagai dana jangka panjang, yang ketiga sebagai alat untuk melakukan investasi, yang keempat sebagai alat restrukturasi modal perusahaan. Selanjutnya manfaat pasar modal ada 4, yaitu 1. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Yang kedua, pasar modal sebagai alternatif investasi. Yang ketiga, memungkinkan pasar investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Yang keempat, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Jenis-jenis pasar modal ada 3, yaitu pasar perdana, merupakan pasar di mana emiten pertama kali untuk memperdagangkan saham atau surat berharga banyak untuk publik, yang biasanya dikenal dengan penawaran individu atau Initial Public Offering atau IPO. Yang kedua, pasar sekunder, yaitu pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO, di mana perdagangan hanya terjadi antara investor lainnya. Transaksi ini tidak lepas fungsi bursa sebagai lembaga fasilitas perdagangan di pasar modal. Yang ketiga, pasar paralel, yaitu merupakan perlengkap dan bursa efek yang ada. Bagi perusahaan penerbit efek, emiten dapat menjual efeknya melalui bursa. Pasar uang atau money market merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand atau supply dalam jangka pendek. Tujuan pasar uang ada 4, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan likuidasi, yang ketiga untuk memenuhi modal kerja, yang keempat membantu pihak yang membutuhkan dana apabila kalah clearing. Itu dari pihak yang membutuhkan dana pasar uang. Tujuan yang kedua dari pihak yang menanamkan. Tujuannya yaitu pertama, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, spekulasi. Instrumen pasar uang ada 8, yaitu yang pertama internal bank whole money, yang kedua sertifikat Bank Indonesia, yang ketiga sertifikat deposito, 4 surat berharga pasar uang, kelima bankers acceptance, yang keenam commercial paper, yang ketujuh treasury bills, yang kedelapan repurchase agreement. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu pasar valuta asing. Pasar valuta asing itu sendiri artinya suatu mekanisme di mana mata uang yang satu ditukar dengan mata uang yang lainnya. Tujuannya yaitu yang pertama mendapatkan keuntungan berupa selisih harga beli dan harga jual. Yang kedua mendapatkan bunga atau selisih suku bunga. Yang ketiga untuk transaksi pembayaran. Yang keempat mempertahankan daya beli. 5 pengiriman yang ke luar negeri. 6 pemegaran risiko. Yang ketujuh kemudahan berbelanja. Jenis-jenis transaksi pasar valuta asing yang pertama komersial, ada funding, hedging, investasi, dan individu. Peserta-peserta pasar valuta asing yaitu perusahaan, yang kedua masyarakat perorangan, yang ketiga bank umum, yang keempat broker, yang kelima pemerintah, yang keenam bank sentral. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.